Di ambang fakta yang terdokumentasi, ada teori-teori konspirasi yang bergeser ke wilayah yang belum terjawab dan meresahkan. Kesadaran publik dibiarkan menelusuri benang-benang kecurigaan, kerahasiaan, dan spekulasi dengan tujuan mengungkap gambaran besarnya. Nomor 10. Dorongan Wall Street, plot bisnis, dorongan gedung putih. Peristiwa ini dikenal dengan banyak nama, tapi paling sering disebut kudeta yang terlupakan tahun 1933. Konspirasi yang hampir tidak diketahui siapapun. Di pusat peristiwa itu ada Mayor Jenderal Smedley Butler yang dijuluki Fighting Quaker. Dia dihormati sebagai salah satu marinir paling berjasa dalam sejarah Amerika Serikat dan merupakan satu-satunya pemegang medali keberanian Korps Marinir. Dia juga satu-satunya orang yang menerima medali kehormatan 2 kali untuk aksi militer yang berbeda. Butler lah yang menjadi suara tegas menentang bisnis perang. Amerika setelah Perang Dunia I dipenuhi dengan optimisme dan kemakmuran. Industri manufaktur dan para baron perampok sedang berada di puncaknya, dan para oligark menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Pasar saham yang tidak diatur juga berkembang pesat, setidaknya sampai tahun 1929 ketika Amerika Serikat terjerumus ke dalam depresi besar. Sebagai akibat langsung dari hal ini, pemerintahan Franklin D. Roosevelt yang pertama dibentuk dan memperhatikan kesulitan yang dihadapi rakyat Amerika saat mereka mengantri di dapur umum. Dengan rakyat Amerika secara langsung menyalahkan Partai Republik dan Roosevelt, pada akhirnya memperbaiki kekacauan tersebut, masyarakat pun beralih kepadanya. Dengan demikian, dimulailah New Deal, yang melahirkan jaring pengaman yang masih ada hingga hari ini, termasuk asuransi pengangguran dan jaminan sosial. Namun karena pandangan demokratisnya dan latar belakang keluarga kaya lama, sebagian besar pengusaha dan para oligark tidak menyukai kekuasaan dan pengaruh besar Roosevelt. Pada bulan November 1932, ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, sebuah pemilihan yang membuat anggota masyarakat konservatif sangat kecewa, dengan kekhawatiran akan sosialisme dan pengeluaran pemerintah yang sembrono semakin meningkat. Gabungan elemen-elemen inilah yang akan memicu sebuah rencana aneh. Butler yang menyebut dirinya seorang Republikan mendukung Partai Demokrat dan memilih Roosevelt dalam pemilihan presiden. Setahun kemudian, dia mulai mengecam kapitalisme dan para bankir. Dia juga menyebut dirinya sebagai tukang pukul kelas atas untuk bisnis besar, untuk Wall Street, dan untuk para bankir. Setelah menyadari bahwa selama 33 tahun pengabdiannya, dia sebenarnya menegakkan kepentingan korporasi Amerika Serikat, bukan membela negaranya. Pada tahun 1933 juga, Butler, meskipun dengan pemikiran barunya, diduga didekati oleh pialang Wall Street dan fasis Gerald McGuire yang mencoba merekrutnya untuk memimpin kudeta. Menurutnya, McGuire menawarkan kepadanya sepasukan orang untuk berbaris ke Washington DC serta dukungan keuangan. Jika kudeta itu berhasil, Butler akan memegang kekuasaan hampir mutlak dalam posisi baru yang disebut Sekretaris Urusan Umum, sementara Presiden hanya akan menjadi simbol saja. Di bawah sumpah, Butler bersaksi bahwa sekelompok pengusaha sedang membentuk organisasi veteran fasis untuk mengatur kudeta menggulingkan Presiden Roosevelt, dan mereka ingin dirinya ditempatkan sebagai diktator fasis. Butler menuduh beberapa tokoh besar terlibat dalam kesaksiannya, termasuk McGuire, Robert Clark, Grayson Murphy, dan Prescott Bush. Masing-masing dari mereka membantah keterlibatan. McGuire adalah satu-satunya yang memberikan kesaksian di hadapan komite. Pada akhir sidang, tidak ada yang dituntut karena kurangnya bukti fisik dan kegagalan untuk melaksanakan kudeta yang direncanakan. Namun, laporan akhir memang menyatakan tidak ada keraguan bahwa upaya-upaya ini telah didiskusikan, direncanakan, dan mungkin saja akan dijalankan jika para penyandang dana menganggapnya tepat. Media awalnya menggambarkan klaim Butler sebagai tipuan besar di awal penyelidikan, namun kemudian mengubah pandangan mereka dengan mengakui bahwa gagasan tentang aksi fasis ke Washington memang sangat mengkhawatirkan dan benar adanya. Nomor 9. Area 51 mungkin adalah fasilitas Amerika yang paling terkenal kedua setelah Gedung Putih. Fasilitas yang sangat rahasia ini terletak di Nevada, di dalam area uji coba dan pelatihan Nevada. Operasi-operasi yang berlangsung di sini tidak diketahui oleh publik, dan Angkatan Udara Amerika Serikat mengklaim bahwa tempat ini tidak lebih dari sekedar area latihan terbuka. Kerahasiaan, keamanan tinggi, dan tidak adanya pengungkapan mengenai fasilitas ini telah memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat Amerika dan seluruh dunia yang bertanya-tanya apa sebenarnya tempat ini dan apa yang benar-benar terjadi di sana. Area 51 berada di pusat kumpulan teori konspirasi mengenai makhluk luar angkasa. Teori yang paling terkenal menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyimpan pesawat luar angkasa alien dan berusaha memahami serta meniru teknologinya.
Beberapa komunitas teori konspirasi membicarakan tentang tubuh alien dan autopsi, mengisyaratkan bahwa Area 51 adalah laboratorium canggih atau kamar mayat untuk makhluk hidup luar angkasa. Bob Lazar berpendapat bahwa teori S4 menyatakan bahwa di fasilitas terpisah yang terhubung dengan Area 51, dia mengerjakan piring terbang. UFO juga sering dilaporkan di daerah itu. Diskusi alternatif merujuk pada penelitian perjalanan waktu dan teleportasi. Baru-baru ini, sebuah dugaan baru yang masuk akal telah merasuki pikiran para penggemar Area 51 dan peneliti makhluk luar angkasa. Teori konspirasi ini mengajukan pertanyaan, bagaimana jika Area 51 sebenarnya hanyalah umpan? Gagasan ini ditelusuri ke subreddit teori konspirasi, di mana LonelyChi 5885 bertanya-tanya, apakah fasilitas yang tidak terlalu tersembunyi untuk sebuah markas rahasia itu sebenarnya hanyalah umpan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari lokasi tersembunyi yang sebenarnya. Seorang penganut teori mencatat bahwa seorang temannya di Angkatan Udara bekerja di Nevada dan terus-menerus menyebut Area 52, tetapi tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi di sana. Komentar tersebut menyiratkan bahwa Area 51 mungkin dulunya adalah fasilitas rahasia sampai akhirnya tidak lagi, sehingga pemerintah memindahkan markas yang sebenarnya ke tempat lain dan membiarkan lokasi aslinya menjadi tujuan wisata seperti sekarang ini. Banyak pengguna Reddit lainnya dan para penganut teori konspirasi juga percaya bahwa hal ini mungkin benar. Mereka meyakini demikian. Area 51 awalnya dimaksudkan untuk penelitian tentang kehidupan dan teknologi luar angkasa, namun akhirnya menarik perhatian jauh lebih banyak daripada yang diharapkan sehingga tidak bisa lagi tetap menjadi rahasia. Oleh karena itu, dilakukan relokasi secara rahasia. Beberapa orang percaya bahwa alamat barunya berada di sebuah pulau tanpa nama yang tidak tercantum di peta maupun Google Earth. Pertanyaannya kemudian menjadi, jika Area 51 bukan tempat yang sebenarnya, lalu di mana markas rahasia pemerintah yang diduga berfokus pada penelitian alien itu? Area 52 yang bersifat hipotetis itu bisa saja berada di mana saja. Ada markas di Alaska seperti JBER dan IAFB. Di Amerika Serikat terdapat Camp Peary, tempat pelatihan yang dijaga ketat untuk operasi rahasia CIA, serta kompleks Cheyenne Mountain yang konon dibangun untuk pemantauan pertahanan luar angkasa. Ada juga teori bahwa markas sebenarnya bisa berada di tempat yang sulit dijangkau, seperti pegunungan yang tak terlalui, lanskap yang membeku, atau di jurang ngarai yang dalam. Nomor 8. Ada fenomena yang diakui secara universal tentang hilangnya kaos kaki, di mana pakaian dimasukkan ke mesin cuci besar, namun hanya sebagian yang kembali keluar. Meskipun dianggap sebagai kejadian lucu yang sering ditertawakan banyak orang, misteri hilangnya kaos kaki, seaneh apapun kedengarannya, memang benar-benar nyata. Pakaian yang jadi sasaran itu menghilang, dan tidak ada seorang pun, bahkan para ahli, yang bisa mengetahui kemana perginya. Beberapa orang secara bercanda mengemukakan cerita-cerita yang tidak masuk akal, sementara sebagian lainnya membedah fenomena ini untuk menyusun hipotesis kerja. Salah satu hipotesis tersebut adalah teori ruang waktu yang menyatakan bahwa mesin cuci dan pengering menciptakan lubang cacing kecil. Klaim tersebut menyatakan bahwa kecepatan tinggi putaran alat-alat ini menghasilkan medan elektromagnetik yang mampu membengkokkan ruang waktu, sehingga menciptakan portal kecil yang menyedot barang-barang pakaian, khususnya kaos kaki. Motor listrik pada mesin cuci dan pengering memang memiliki kemampuan untuk menghasilkan medan magnet frekuensi rendah, yang diperkirakan sekitar 50 hingga 60 Hz. Lubang cacing juga merupakan konsep teoretis yang ada dalam teori relativitas umum Einstein dan belum pernah diamati. Namun demikian, studi terbaru tentang kemungkinan gema lubang cacing, yaitu sinyal yang berasal dari sisi jauh lubang cacing, menunjukkan adanya gema. Denyut tersebut bertahan di sekitar 56,93 Hz, yang berada dalam kisaran frekuensi yang disarankan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh peralatan rumah tangga yang berputar. Namun tetap saja, tidak ada bukti yang mendukung teori bahwa mesin-mesin ini menciptakan lubang cacing kecil yang menelan kaos kaki. Namun seperti teori konspirasi lainnya, gagasan ini digunakan untuk memberikan pemahaman potensial kepada individu tentang sesuatu yang sebenarnya tidak kita pahami. Namun kemudian, seorang mahasiswa pasca sarjana mulai menyelidiki anomali ini secara menyeluruh, dan memulai dengan memperkirakan jumlah kaos kaki yang hilang oleh setiap orang di bumi. Jumlah rata-ratanya adalah 1,3 kaos kaki per tahun. Selanjutnya, sebuah garis waktu dibuat, dimulai dari penggunaan mesin cuci secara luas yang ditetapkan pada tahun 1956. Akhirnya, mahasiswa tersebut memperhitungkan masa rata-rata kaos kaki, yaitu 25 gram. Dengan miliaran orang selama beberapa dekade kehilangan miliaran kaos kaki setiap tahunnya,
sebuah angka mulai muncul, dan angkanya cukup besar. Setiap kaos kaki yang hilang dalam sejarah, jika dikumpulkan di satu tempat melalui lubang cacing mesin cuci secara teoritis, sederhananya akan memiliki berat 1,44 kali massa matahari. Seorang astrofisikawan terkenal membuktikan bahwa sebuah bintang katai putih tidak dapat melebihi 1,44 kali massa matahari, karena jika itu terjadi, bintang tersebut akan runtuh oleh gravitasinya sendiri dan membentuk lubang hitam. Teori konspirasi menyatakan bahwa kaos kaki yang dipindahkan melalui ruang dan waktu terkumpul di satu tempat dan menciptakan lubang hitam. Setiap kaos kaki berikutnya yang menghilang pada akhirnya akan tersedot dan terbawa ke lokasi yang tidak diketahui. Gagasan ini telah diadopsi oleh para penggemar teori konspirasi untuk menjelaskan mengapa terkadang barang-barang pakaian acak muncul di mesin cuci dan pengering mereka, barang-barang yang sebenarnya bukan milik mereka dan tidak ada yang mengenalinya. Nomor 7. Karena mereka sudah tidak ada lagi saat ini, konsep tentang makhluk raksasa mirip kadal yang berkeliaran di planet ini memang sulit untuk dipahami. Kita hanya mengetahui bentuk umum mereka karena mereka menjadi fosil di dalam sedimen, dan kita hanya tahu mereka pernah ada karena tulang-tulang yang mereka tinggalkan. Membayangkan bahwa pernah ada hewan di bumi yang bentuknya sama sekali berbeda dengan yang kita miliki sekarang terdengar seperti sesuatu yang fantastis, tidak nyata, dan penuh mitos. Karena narasi yang mirip legenda ini, banyak anggota masyarakat memiliki pemahaman kolektif bahwa mungkin dinosaurus sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Teori fosil fosu menyatakan bahwa sisa-sisa dinosaurus sengaja dibuat dan ditempatkan di bumi oleh pemerintah untuk mempertahankan kebohongan yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan apapun. Interpretasi lain dari penyebutan dinosaurus menggambarkan mereka sebagai naga, menyeratkan bahwa makhluk mitos yang sering didengar dalam dongeng pernah berjalan di planet ini sebelum banjir besar dalam kisah Alkitab. Kepercayaan yang kurang dikenal tentang dinosaurus adalah teori pinggiran yang menyatakan bahwa dinosaurus adalah makhluk supranatural yang diduga direkayasa oleh para Nephilim. Nephilim, makhluk misterius, muncul dalam kitab Kejadian sebagai hasil dari persatuan antara anak-anak Allah yang ilahi dan putri-putri manusia keturunan Adam. Nama mereka bisa diterjemahkan secara kasar sebagai yang jatuh, yang berperan sebagai para pejuang besar dan raksasa dalam Alkitab, seperti yang digambarkan dalam kitab Yehezkiel dan Bilangan. Tokoh-tokoh ini paling sering digambarkan secara keliru sebagai tiran jahat karena penampilan mereka dikaitkan dengan banjir besar pada zaman Nuh. Sejalan dengan penafsiran umum yang menganggap Nephilim sebagai makhluk jahat, para penganut teori konspirasi telah mengaitkan perilaku buruk mereka dengan penciptaan dinosaurus. Menurut pendapat ini, para Nephilim yang ingin mengejek tatanan alamiah Tuhan mengawinkan binatang-binatang duniawi dengan makhluk-makhluk gaib membentuk iblis kimera. Para dinosaurus, menurut mereka, adalah entitas iblis dan bukan nenek moyang evolusi. Konspirasi ini berkaitan dengan teori celah, yaitu celah yang tidak tercatat antara Kejadian 1 ayat 1 dan 1-2, di mana dunia pra-Adam telah diciptakan, dihancurkan, dan dipulihkan 6 hari secara harfiah kemudian. Kejadian 1 ayat 1 mereka jelaskan adalah penciptaan kehidupan yang pertama, sedangkan ayat 1.3 adalah penciptaan ulang. Ayat 1.2, oleh karena itu diartikan sebagai momen kehancuran besar yang dikenal sebagai air bah Lucifer. Dinosaurus dalam pandangan ini dianggap berasal dari dunia pra-Adam yang jatuh di bawah pengaruh setan. Karena sifat mereka yang kini dianggap setan, dinosaurus dihancurkan oleh air bah Alkitab, meninggalkan tulang belulang mereka sebagai bukti dari era yang terlupakan, di mana mereka berkeliaran sebagai makhluk terkutuk. Menurut teori ini, fosil dinosaurus berasal dari periode sebelum penciptaan Adam dan Hawa, jadi sebelum keberadaan Nephilim. Namun, teologi arus utama dan paleontologi menolak kedua interpretasi dinosaurus setan ini. Tidak ada bukti yang mendukung teori-teori ini atau garis waktu yang diajukan, dan hal ini hanya dianggap sebagai salah satu cara untuk mencoba memahami sejarah yang sulit dipahami. Nomor 6. Ada banyak teori konspirasi yang terkait dengan bulan, seperti bagaimana bulan purnama dikaitkan dengan perilaku gila, atau bagaimana bulan dihuni oleh makhluk asing. Beberapa orang percaya bahwa satelit alami ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa berongga, sementara yang lain berpendapat bahwa NASA sebenarnya tidak pernah mendarat di permukaannya. Diktator Jerman pada tahun 30-an dan 40-an juga menjadi subjek berbagai cerita yang sulit dipercaya. Seperti bagaimana dia sebenarnya tidak pernah mati dan malah melarikan diri ke Argentina. Atau bagaimana Reich ketiga mendirikan pangkalan rahasia stasiun 211 di Antartika. Beberapa orang bersikeras bahwa kelompok yang sama ini mengembangkan piring terbang, Frill atau pesawat Hanibu, yang mirip dengan pesawat luar angkasa alien.
Ada juga yang berpendapat bahwa mereka memiliki beberapa teknologi okultisme yang canggih. Reich ketiga dan diktator mereka juga tetap menjadi tokoh dalam teori konspirasi yang membawa kita kembali ke entitas langit, di mana ungkapan manusia di bulan mendapatkan makna yang sama sekali baru. Ini adalah keyakinan para ahli teori konspirasi besar bahwa di antara hal-hal lainnya, Sosialis Nasional Reich ketiga Jerman pada tahun 30-an dan 40-an mengembangkan teknologi. Teknologi itu sangat maju untuk zamannya dan memungkinkan mereka meluncur ke bintang-bintang serta melakukan pendaratan di bulan pertama dalam sejarah. Gagasan ini muncul setelah Perang Dunia Kedua ketika beredar kabar bahwa astronot Jerman telah menaiki pesawat luar angkasa, keluar dari atmosfer dan menetap di bulan. Sebuah peristiwa yang gagal mereka dokumentasikan. Namun, kurangnya laporan tersebut mungkin memang disengaja oleh Sosialis Nasional. Menurut para ahli teori, saat berada di bulan, tentara tersebut membangun fasilitas sangat rahasia yang sama sekali tidak boleh diketahui siapapun. Konsep yang sudah berumur puluhan tahun ini bahkan membuat beberapa orang berspekulasi bahwa sang diktator telah melarikan diri ke bulan dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah markas bawah tanah di bulan, aman dari amarah masyarakat. Para ahli teori juga mengaitkan ide ini dengan meningkatnya penampakan piring terbang secara tiba-tiba pada era tersebut. Secara khusus, mereka menunjuk pada Roswell, New Mexico, insiden tahun 1947, dengan klaim bahwa para sosialis nasional berada di balik kejadian itu. Menurut teori-teori terkait, tentara dan sang diktator bahkan bertemu dengan beberapa ras alien selama petualangan mereka. Teori-teori tersebut menjadi sangat populer sehingga pada tahun 1947, Robert A. Heinlein menulis sebuah novel berjudul Rocket Ship Galileo yang memasukkan beberapa unsur dari rumor-rumor tersebut. Novel tersebut mengikuti kisah 3 remaja dan seorang ilmuwan yang membangun roket bertenaga atom yang mereka gunakan untuk terbang ke bulan, di mana mereka kemudian menghadapi berbagai petualangan yang kacau. Buku ini ditulis tepat setelah Perang Dunia Kedua dan mencerminkan ketakutan era tersebut terhadap perjalanan luar angkasa. Buku ini juga ditulis dengan cara yang membuatnya akurat secara ilmiah pada masanya, sekaligus tampak cukup realistis dibandingkan dengan kenyataan perjalanan luar angkasa 22 tahun kemudian saat pendaratan di bulan pertama yang tercatat terjadi. Detail dan akurasi roket Galileo karya Heinlein cukup untuk meyakinkan orang-orang yang sudah percaya bahwa Reich ketiga benar-benar berhasil sampai ke bulan, dan sangat mungkin sang diktator juga bersembunyi di sana. Nomor 5. Selama 9 hari, 1 jam, dan 32 menit mulai dari tanggal 1 April 2026, kru di atas Artemis II melakukan perjalanan ke bulan untuk melakukan lintasan mengitari bulan. Perjalanan itu membawa mereka mengelilingi bulan dan kembali lagi, dengan para kru menjadi orang pertama yang menyaksikan sisi jauh bulan atau sisi gelap, seperti yang sering disebut banyak orang. Misi ini menandai pertama kalinya dalam sejarah yang terdokumentasi bahwa sisi lain bulan difoto, memungkinkan kita di bumi untuk melihat permukaan bulan yang penuh kawah dengan resolusi tinggi. Namun, misi Artemis II membawa pertanyaan baru, seperti mengapa dalam 57 tahun kita belum kembali ke bulan? Jawaban resmi untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa minat publik menurun, dan bersamaan dengan itu, dukungan untuk eksplorasi bulan juga menurun. Namun, bisa diperdebatkan mengapa setelah hanya 1 misi, minat tiba-tiba menurun. Bagi para penganut teori konspirasi, jawaban atas pertanyaan mengapa kita belum kembali jauh lebih rumit. Dan itu dimulai dengan anggapan bahwa kita belum kembali ke bulan karena kita memang tidak pernah pergi ke sana sejak awal. Sama seperti teori pendaratan di bulan palsu, warga skeptis berpendapat bahwa misi Artemis II sebenarnya tidak pernah terjadi, melainkan hanyalah sebuah acara yang direkayasa hanya sebagai pengalihan perhatian dari kesalahan para tokoh penting dan populer. Dan itu memang berhasil selama 10 hari saja. Sejak para astronot menaiki roket, perhatian publik tertuju pada setiap detiknya. Baik para optimis maupun skeptis sama-sama mengamati misi itu dengan saksama, terkagum-kagum dengan rekaman berkualitas tinggi yang dikirimkan kembali ke bumi. Bagi para optimis, itu sangat menginspirasi dan mereka memandangnya dengan penuh kekaguman. Namun bagi para skeptis, itu hanyalah kebohongan lain. Menurut mereka, layar hijau menjadi latar bagi misi palsu lainnya. Itu hanyalah momen lain di panggung sandiwara bernama Amerika. Para teoris menunjukkan ketidakkonsistenan aneh dalam rekaman, gangguan, dan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Misalnya, beberapa orang menunjukkan salah satu video para astronot dan bagaimana rambut Christina Koch tidak bergerak sebagaimana mestinya. Rambutnya tampak kaku di posisinya, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap misi secara keseluruhan.
Dalam video lain yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali, para astronot terlihat melayang di gravitasi nol. Tetapi para teoris dengan cepat berspekulasi dan menunjukkan bahwa ada kabel yang tampak masuk ke dalam bingkai, sehingga menyiratkan bahwa mereka sebenarnya hanya tergantung di depan properti. Rumor tentang rekaman yang dihasilkan AI juga beredar, diperkuat oleh alat pemeriksa watermark SynthID. Perdebatan tentang gambar-gambar di sisi jauh bulan juga ikut muncul. Beberapa orang berspekulasi bahwa foto-foto itu pasti palsu karena cahaya terlihat dalam gambar, yang menurut NASA adalah akibat dari matahari, bulan, dan pesawat luar angkasa yang sejajar. Fitur lain yang dijadikan bukti untuk mendukung klaim bahwa misi Artemis II adalah palsu adalah kemiripan yang luar biasa antara gambar-gambar misi Apollo 8 tahun 1968 dan gambar-gambar misi tahun 2026. Bumi tampaknya berada pada orientasi yang persis sama terhadap bulan seperti yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ada satu kesalahan terakhir yang justru membuat teori konspirasi ini terdengar lebih meyakinkan. Sebuah slip Freudian yang cukup untuk meyakinkan sebagian besar masyarakat bahwa misi Artemis II tidak pernah terjadi. Dalam sebuah wawancara, Kapten misi Reid Wiseman membuat pernyataan berikut, mengutip, "Ini adalah pertama kalinya kita akan mengirim manusia ke bulan. Namun, misi Artemis II seharusnya menjadi kali kedua umat manusia pergi ke bulan jika para penganut teori konspirasi berpendapat bahwa itu benar-benar terjadi pada awalnya." Nomor 4. Pada tahun 2024, 2 bencana alam paling dahsyat terjadi dalam jarak yang berdekatan satu sama lain di Amerika Serikat. Yang pertama dari kedua bencana tersebut mencapai daratan pada tanggal 26 September di barat laut Florida dan dinamai Badai Helene, sebuah siklon tropis besar yang sangat merusak. Penguatan yang sangat cepat menyebabkan kehancuran besar saat melanda Tennessee, Georgia, Carolina Utara, dan Carolina Selatan. Angin bertiup kencang dan banjir terjadi dengan cepat, dan pada akhir amukannya, badai ini dikenal sebagai badai paling mematikan yang melanda Amerika Serikat sejak Badai Maria. Hanya sebulan kemudian, bencana dahsyat berikutnya terjadi. Itu adalah siklon tropis lain yang sangat kuat yang membawa angin kencang, hujan deras, dan banjir besar ke Yucatan, Meksiko, Kuba bagian barat, dan Florida Tengah bagian timur. Badai Milton mendarat pada bulan Oktober 2025 dan dikenal karena intensifikasinya yang eksplosif, di mana badai ini tumbuh dari badai kategori 5 hanya dalam waktu kurang dari 24 jam menjadi badai Atlantik terkuat yang pernah tercatat. Milton menyebabkan kerusakan besar yang totalnya mencapai 34,3 miliar dolar. Jaringan infrastruktur dan tanaman pertanian hilang. Dan seolah-olah kehancuran itu belum cukup. Setelah badai kedua, teori konspirasi yang meminjam unsur dari teori chemtrails dan teori cuaca buatan pemerintah yang sudah dikenal luas menyebar di media sosial. Dikemukakan bahwa badai-badai tersebut telah diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan diarahkan ke komunitas tertentu dalam sebuah plot politik besar. Selama musim badai Atlantik tahun 2024, terdapat 18 badai yang diberi nama dan 11 badai topan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tanda bahwa ada tingkat pengaturan tertentu yang terjadi di balik layar. Para teoris meneliti beberapa wilayah yang terdampak badai pada tahun itu, termasuk jalur Helene dan Milton. Mereka menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengarahkan badai-badai dahsyat ini ke negara bagian biru, di mana suara mayoritas diberikan untuk Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa bencana-bencana tersebut dilakukan karena alasan politik. Para penganut teori juga menuduh bahwa di bawah pemerintahan sebelumnya, badai telah diarahkan ke negara bagian merah. Menurut para penganut teori, sistem radar Doppler Next Red digunakan untuk mengarahkan badai tropis ke sasaran. Tentu saja, tidak ada bukti kuat untuk mendukung hal ini, dan banyak dari badai ini bahkan jarang terjadi selama atau bahkan dekat dengan pemilihan penting di Amerika Serikat. Satu-satunya bukti yang tampaknya mendukung datang dari Marjorie Taylor Greene, yang memegang gelar tidak resmi sebagai salah satu politisi Amerika Serikat yang paling tidak waras. Dia membuat sebuah postingan di media sosial berupa peta yang menggambarkan wilayah Tenggara Amerika Serikat dengan keterangan, ini adalah peta wilayah yang terkena dampak badai dengan lapisan peta elektoral berdasarkan partai politik yang menunjukkan bagaimana kehancuran akibat badai dapat memengaruhi pemilu. Greene menyarankan di sini bahwa Partai Demokrat telah merekayasa badai-badai yang melanda wilayah yang mayoritas pendukung Partai Republik. Variasi alternatif dari teori konspirasi aneh ini mengklaim bahwa Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional diam-diam memodifikasi cuaca. Dan sebagai akibat langsung dari itu, geoengineering surya telah menyebabkan badai yang lebih buruk.
Klaim-klaim tak berdasar ini menjadi begitu meluas sehingga memaksa NOAA untuk menangani situasi ini secara langsung. Mereka membuat dan menerbitkan lembar fakta yang membahas dan membantah setiap klaim tersebut, memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana cuaca bekerja, dan menegaskan bahwa mereka bukanlah penyebab badai hebat yang, berdasarkan studi nyata, tampaknya tidak pandang bulu. Nomor 3 yang terletak di Orient Point, New York adalah sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai pertahanan negara terhadap masuknya penyakit hewan lintas batas secara tidak sengaja maupun disengaja. Fasilitas itu disebut Pusat Penyakit Hewan Pulau Plum, yang menjadi tempat para ilmuwan PIADC bekerja sama dalam berbagai persiapan menghadapi wabah berdampak besar, termasuk penanganan, vaksin, terapi, deteksi, diagnosis, dan teknologi untuk dekontaminasi. Beberapa aspek yang paling difokuskan oleh pusat tersebut antara lain mencegah demam babi Afrika dan mencari cara untuk mencegah atau mengobati penyakit tangan, kaki, dan mulut. Pulau tersebut menjadi tempat satu-satunya bank vaksin penyakit tangan, kaki, dan mulut di seluruh Amerika Serikat. Pusat tersebut didirikan pada tahun 1954 dan beroperasi selama 71 tahun, secara resmi ditutup pada tahun 2025. Untuk beralih ke markas misi baru di Manhattan, Kansas, yang didedikasikan untuk fasilitas pertahanan bio dan agro nasional yang lebih maju. Namun, Pusat Penyakit Hewan Pulau Plum tak mungkin berdiri atau bubar tanpa menarik dugaan, teori, dan klaim-klaim aneh tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Menurut salah satu teori konspirasi, gambaran umum fasilitas ini hanyalah kedok, dengan anggapan bahwa tidak ada penelitian nyata tentang penyakit yang dilakukan di sini. Sebaliknya, para penganut teori tersebut menyarankan bahwa di tempat inilah para ilmuwan menciptakan hibrida manusia-hewan. Salah satu eksperimen yang gagal diduga adalah monster montok tahun 2008. Pada musim panas itu, segumpal daging mamalia aneh terdampar di pantai Long Island. Makhluk itu dijuluki monster montok oleh penduduk setempat dan menarik perhatian para kriptozoolog. Makhluk itu digambarkan tidak berbulu dengan bentuk tubuh seperti rakun, anjing, atau babi. Diduga monster itu berasal dari fasilitas Pulau Plum yang berada di dekatnya, entah sebagai hasil eksperimen yang gagal, dibuang ke laut, atau melarikan diri dari eksperimen. Teori konspirasi lain menyatakan bahwa para ilmuwan yang bekerja di fasilitas ini adalah ilmuwan nasional yang, seperti teori alien di bulan, sedang mengembangkan teknologi alien. Dalam pembahasan yang jauh lebih masuk akal, para ahli teori mengusulkan bahwa Pulau Plum sebenarnya adalah tempat rahasia di mana pemerintah memproduksi senjata perang biologis, seperti penyakit Lyme. Pada tahun 2019, para skeptis dari masyarakat menuding fasilitas ini sebagai penyebab munculnya penyakit Lyme di Amerika, dengan alasan bahwa mereka telah melakukan eksperimen kutu di sana sepanjang tahun 70-an yang sejak itu terus menjadi perbincangan. Meskipun telah lama dibantah, seluruh komunitas tetap percaya bahwa penyakit Lyme sengaja dilepaskan untuk alasan politik dan untuk mengujinya sebagai senjata perang biologis potensial. Pulau Plum telah dikaitkan dengan beberapa teori konspirasi tak berdasar lainnya, sehingga mendapat julukan Pulau Horor. Menjadi subjek berbagai tulisan selanjutnya dan spekulasi yang terus berlanjut tentang fasilitas rahasia yang didukung oleh pemerintah bayangan. Nomor 2, insiden Roswell adalah salah satu peristiwa paling terkenal dan paling banyak didokumentasikan yang melibatkan UFO dan konspirasi makhluk luar angkasa. Pada tahun 1947, sebuah balon ketinggian tinggi tampaknya jatuh di dekat Roswell, New Mexico, yang membuat Angkatan Udara Amerika Serikat datang ke lokasi untuk mengambil benda yang jatuh tersebut. Reaksi tersebut justru memicu banyak teori konspirasi, dengan para skeptis yang mengusulkan bahwa makhluk luar angkasa terlibat di sini. Militer semakin memicu ketertarikan dengan mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari sebuah piring terbang. Mereka kemudian membantah klaim awal mereka dan mengumumkan bahwa bagian-bagian tersebut berasal dari balon cuaca yang merupakan bagian dari proyek rahasia Mogul yang bertujuan mendeteksi uji coba nuklir Soviet. Namun, penarikan kembali pernyataan tersebut tidak cukup untuk meredam teori konspirasi yang luas, bahkan justru semakin memicunya, dengan banyak orang percaya bahwa pemerintah kini sedang berusaha menutupi keberadaan alien. Peristiwa itu juga terjadi di tengah demam piring terbang di negara tersebut, dengan banyak laporan tentang benda aneh di langit dan kunjungan makhluk luar angkasa. Di tengah antusiasme terhadap alien, insiden Roswell menarik berbagai penjelasan masuk akal yang dimunculkan oleh para penganut teori konspirasi yang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Salah satu penjelasan mengajukan pertanyaan, apakah Uni Soviet berada di balik UFO Roswell?
Pertanyaan ini muncul setelah adanya kesaksian dari seorang sumber tak dikenal yang mengaku sebagai insinyur dari perusahaan yang dikenal sebagai EGNG. Perusahaan tersebut bekerja di Area 51, pangkalan rahasia yang diduga menjadi tempat dilakukannya eksperimen alien dan pengambilan teknologi. Menurut sumber ini, dia mempelajari sisa-sisa kecelakaan di Roswell bersama 4 insinyur EGNG lainnya. Dan berdasarkan apa yang dia lihat serta pendapat pribadinya, dia membentuk gagasan bahwa insiden Roswell melibatkan pihak Soviet. Selama Perang Dingin, dia mengatakan bahwa Soviet memanfaatkan pekerjaan yang sedang dilakukan pada pesawat sayap terbang yang sedang dirancang oleh 2 sosialis Jerman, Walter dan Raimar Horten. Konon, mereka mengembangkan sebuah objek berbentuk cakram yang menawarkan kemampuan terbang siluman dan mampu menghindari deteksi radar. Kabarnya, militer Amerika Serikat menyempurnakan teknologi tersebut di Area 51. Selama beberapa dekade berikutnya, militer menghadirkan pesawat-pesawat yang belum pernah kita lihat sebelumnya, termasuk F-117 yang dibuat sebagai pesawat serang siluman. Para pemimpin Soviet mulai merasa cemas setelah melihat kemajuan teknologi yang pesat dari para rival mereka, termasuk penciptaan dan penggunaan hulu ledak atom pertama. Insiden Roswell, menurut sumber anonim tersebut, diciptakan oleh Uni Soviet sebagai peringatan bahwa mereka bisa dan akan memicu hoax UFO yang akan menimbulkan ketakutan di seluruh Amerika, ketakutan yang sudah dibangun oleh siaran radio War of the Worlds beberapa tahun sebelumnya. Menurut sumber tersebut, Soviet menciptakan sebuah kapal induk yang membawa piring terbang kecil di dalamnya. Pada hari insiden Roswell, kapal induk yang diduga itu melayang di wilayah Alaska, lalu mengirimkan drone-drone tersebut. Salah satu pesawat itu memasuki wilayah udara Amerika Serikat dan dengan cara yang tidak diketahui jatuh di Roswell. Di dalamnya terdapat manusia yang telah dimodifikasi secara biologis dengan kepala dan mata yang membesar. Mereka diduga merupakan hasil dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan gila, Joseph Mengele. Orang-orang yang koma tersebut kemudian dipindahkan ke Area 51. Para penganut teori konspirasi percaya bahwa penjelasan ini sejalan dengan insiden Roswell, termasuk meningkatnya laporan UFO secara tiba-tiba, yang menurut klaim anonim tersebut merupakan drone-drone kecil yang dilepaskan dari kapal induk. Menurut teori ini, Soviet berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Kepanikan melanda Amerika dengan banyak warga yang percaya bahwa mereka sedang diserang oleh spesies luar angkasa. Ketakutan tersebut diperkuat oleh pernyataan awal militer yang mengklaim bahwa objek Roswell adalah sebuah piring terbang. Setelah pernyataan tersebut dan teori-teori yang beredar, kemudian muncul rumor bahwa penjelasan balon cuaca hanyalah kedok. Nomor 1. Pada tanggal 5 Mei 2026, di tengah semakin banyaknya klaim aneh, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan pernyataan aneh kepada publik dengan mengatakan, "Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal apakah kami memiliki lumba-lumba kamikaze, tapi saya bisa memastikan bahwa kami tidak memilikinya." Mereka yang dia maksud adalah Iran, dan pernyataan itu dia buat saat wawancara di mana seorang reporter menyinggung rumor tentang dugaan lumba-lumba kamikaze yang digunakan oleh Iran. Menurut teori konspirasi, militer Iran mungkin sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba yang dipasangi bahan peledak untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz, di mana konflik sedang berlangsung. Klaim tersebut mulai mendapat perhatian 2 dekade lalu setelah muncul laporan bahwa Iran telah membeli lumba-lumba yang dilatih untuk keperluan militer dari bekas Uni Soviet pada tahun 2000. Lumba-lumba tempur tersebut diduga berasal dari fasilitas Kreman melalui mantan pelatih yang berusaha mengumpulkan dana agar mereka bisa terus memberi makan hewan-hewan itu. Para teoris mengklaim bahwa lumba-lumba tersebut telah dilatih untuk menyerang kapal dan penyelam secara langsung. Di bawah kendali Iran saat ini, diduga mereka sekarang dilengkapi dengan senjata yang akan menargetkan penyusup di bawah air. Meskipun terdengar seperti konsep yang diambil dari film fiksi ilmiah, telah dicatat bahwa mamalia laut ini sangat cerdas dan mereka sebenarnya pernah digunakan dalam operasi militer sebelumnya. Dan bukan hanya Uni Soviet yang melakukannya. Angkatan Laut Amerika Serikat juga melatih lumba-lumba bersama dengan singa laut untuk skenario pertahanan bawah air, khususnya untuk deteksi ranjau, pengambilan objek, dan pertahanan terhadap penyelam. Namun, mereka dilaporkan tidak pernah dipersenjatai. Namun, nada meremehkan dan bercanda dari Hegseth sudah cukup untuk meyakinkan banyak orang bahwa mungkin ada hal lain di balik cerita ini yang tidak mau diungkapkan pemerintah. Tawa kecil seperti, "Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal apakah kami punya lumba-lumba kamikaze," seolah-olah mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan Amerika Serikat memang memiliki senjata seperti itu. Di awal wawancara, Hegseth juga berkomentar, "Saya belum pernah mendengar soal lumba-lumba kamikaze itu. Itu seperti hiu dengan sinar laser kan?"
Sejak itu, media terus menyoroti pernyataan resmi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Penyangkalan bahwa Iran memiliki lumba-lumba kamikaze dianggap lebih sebagai upaya meremehkan laporan daripada konfirmasi fakta. Sejak itu, media sosial ramai membicarakan wawancara tersebut, melihat nada humoris sebagai tawa gugup yang merupakan tanda khas kebohongan. Yang semakin memicu spekulasi adalah mitos internet yang terus beredar, yang mengklaim bahwa 30 lumba-lumba Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilatih untuk pertempuran hilang saat badai Katrina. Teori konspirasi bahwa Iran berencana menggunakan senjata semacam itu sebenarnya tidak memiliki bukti yang mendukung. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.